Sekarang hari Kamis tanggal 20 April saya akan pergi dari Jakarta ke Sidareja. Ceritanya ini mau mudik, walaupun kampung halaman saya aslinya Bandung, tapi ini saya mau ke rumah teman saya di Sidareja. Dan karena ini musim mudik, jadi that's why saya berani untuk perjalanan malam, teman-teman. Ini cuacanya tadi hujan dan sekarang geluduk besar sekali. Ya kita nggak tahu nanti hujan atau enggak, tapi ini saya udah siapin, saya udah pakai jas hujan. So teman-teman, ikuti perjalanan ini dari Jakarta menuju Cilacap lewat jalur utara. Ya teman-teman, kalau prediksi pemerintah itu katanya sih puncak arus mudiknya itu udah lewat kemarin ya, hari Rabu. Nah makanya saya pilih jalan hari ini. Di samping kantor saya nggak libur, adalah nggak pengen terlalu macet sih teman-teman. Dan Jakarta sendiri tadi saya keliling daerah Kalideres ini udah lumayan kosong. Banyak toko-toko udah pada tutup, tempat-tempat warung-warung makan yang biasa saya beli juga udah pada mudik, Dan versi pemerintah lebarannya hari Sabtu, sekarang Kamis ya. Tapi ada beberapa organisasi yang sudah merayakan lebarannya besok, jadi hari ini takbiran. So seperti apa perjalanannya ya let's see lah ya. Nah teman-teman, hari ini itu perjalanannya akan saya lewatin lewat Cirebon, jadi nggak lewat jalur selatan. Nanti dari Cirebon masuk Brebes. Nah lepas Brebes kita akan ke selatan lewat Malahayu, keluarnya di Majenang. Dan nanti hari Minggu saya akan balik lagi ke Jakarta. Ya nyampe perempatan Cengkareng ini sudah mulai hujan teman-teman. Itu sudah pakai jas hujan ya, jadi aman. Ya namanya juga touring malam, dan touring itu nggak bisa diprediksi. Tadi cerah, lalu hujan, dan memasuki daerah Jembatan Gantung di Daan Mogot ini hujannya makin deras teman-teman. Dan di sini memang masih belum terlalu ramai, dan hujan kayak gini tuh sebenarnya malam-malam gini bikin touring jadi agak ngantuk sih teman-teman. Tapi kita harus semangat karena ini baru awal dari perjalanan panjang menuju Sidareja. Nah ini banyak orang seperti biasa kalau lagi hujan begini parkirnya di kolong jalan raya, kolong jalan layang. Akibatnya macet banget teman-teman. Ya pastikan teman-teman kalau mau touring bawa jas hujan ya. Dan kalau memang udah hawa-hawanya mau hujan ya dipakai lebih dulu, itu nggak apa-apa sih daripada berhenti tiba-tiba. Ya jam 10.57 kita udah masuk di Harmoni teman-teman. Ini terlihat banyak teman-teman lain yang mau mudik ya. Cuma dari tadi yang paling sering saya lihat itu plat D, plat daerah Tegal, Pekalongan, Brebes. Karena memang kalau berangkat ke daerah sana, berangkat jam segini sih paling pas sih, nyampe pagi ya. Ini depan juga kayaknya mudik, barangnya banyak. Kita putar balik, masuk Juanda, terus ke arah Matraman. Mudik juga. Ya, jam 11 lebih 12 menit. Teman-teman, perjalanan malam kali ini cobaannya banyak. Pertama tadi hujan ya, hujan gede tuh di Kalideres, di daerah ya, sampai ke sampai ke Pasar Senen. Nyampe Matraman kering kerontang, dan nyebelinnya lagi GoPro-nya tadi ngehang, gak mau dipencet apapun. Ya semoga kedepannya lancar deh perjalanannya ya, amin. Ya, lepas Jatinegara jalanannya kering kerontang. Saya lebih suka lewat jalur ini teman-teman daripada lewat Kalimalang, karena kalau menurut saya pribadi lebih dekat dan
lebih nyaman aja sih ketimbang nyusurin Kalimalang yang rasanya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Dari sini nanti kita akan keluar-keluarnya langsung di daerah Cakung ya teman-teman. Ya, jam setengah 12 kita masuk area stasiun Bekasi teman-teman. Kondisi kering kerontang, belum sempat jas hujan. Nanti kalau ketemu SPBU Shell saya mau berhenti buat copot. Semoga sih tidak hujan ya teman-teman ya. Memasuki underpass Bekasi, teman-teman, belum ada kemacetan berarti yang saya temukan sepanjang perjalanan tajam ke deras. Dan ini memang cuacanya cerah, tidak hujan ya. Dan nanti saya akan bermaksud buat lepas jas hujan di pom bensin. Tapi itu hanya ilusi teman-teman, karena sehabis ini akan dihadang oleh hujan yang lebih besar. Gak nyampe 5 menit habis copot jas hujan, kiranya udah berhenti, ternyata hujan lagi. Dan ini banyak banget yang kejebak. Ini hujan banget. Ini tuh hujannya kayak agak main-main gitu ya teman-teman. Cerah, hujan, besar. Nah ini daerah Pasar Cibitung ini agak reda teman-teman. Tapi nanti habis ini bakal lebih deras lagi. Ya, ini makin deras teman-teman. Kondisinya ini perbatasan masuk area Kerawang ya, antara Bekasi dengan Kerawang. Nah, di sini saya pakai jas hujannya itu kebetulan cuma 1 lapis atasnya. Celananya memang 2 lapis. Kalau touring pergi jauh gini, saya selalu pakai 2 lapis supaya nggak tembus di celana. Nah, atasnya pakai selapis, cuma memang namanya kesialan itu kita nggak pernah duga ya. Ternyata ada yang sobek. Jadi di bagian pundak sampai ke tangan itu basah ya, jadi badan pun nggak enak, anyep banget ini jaket. Nanti begitu pas udah reda barulah saya stop dan ternyata jaket pun udah basah banget sih depannya. Karena hujan juga jalanan ini jadi lebih lambat. Kenapa? Tentunya kecepatan tidak bisa dipacu tinggi-tinggi banget ya teman-teman ya. Udah kondisi malam dan hujan, penerangan terbatas, dan juga rawan licin jalanannya. Jadi emang kita pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Ya, akhirnya hujannya berhenti. Satu sisi senang, tapi satu sisi itu kayak sebel. Kenapa? Karena ini hujan ngajak main banget ya. Berhenti hujan. Dan saya tetap pasang jas hujan dulu sampai nanti di Cikampek teman-teman supaya kena angin dan airnya rada-rada hilang dulu. Oke teman-teman, sekarang memasuki area Kerawang. Kalau lurus itu ke arah Kerawang Kota, ini kita dibelokin ke kiri menuju lingkar Tanjung Pura. Sebenarnya kalau nggak dibelokin pun saya selalu ambil lewat sini teman-teman ya, karena ini lebih cepat dan nggak macet juga. Yang menyenangkan adalah karena musim mudik teman-teman, meskipun ini udah tengah malam lewat, di kiri kanan jalan ramai, khusus di kiri ya, karena ini arah arus mudik, ramai oleh para pedagang. Jadi nggak takut tuh yang namanya begal dan lain-lain. Kalau lagi bukan musim mudik, boro-boro ada yang dagang. Sepi banget. Ya teman-teman, berhenti lagi. Kali ini saya copot jas hujan karena anyep. Semoga nggak hujan lagi ya. Ini udah kali kedua saya copot pasang. Dan sekarang jam 1:08. Ini di Kerawang Timur. Udah mau masuk ke Kosambi nih. Ya teman-teman, ramai banget. Menyenangkan dari pas mudik ini adalah begini, ramai. Jadi nggak takut ya. Kalau hari biasa nggak mungkin saya mau jalan malam karena sangat beresiko. Tapi berhubung ini musim mudik banyak kendaraan, hampir semua yang saya temuin ini platnya tuh plat tengahan ya, Cirebon, Cirebon, AA,
Kalau memang berangkat jauh segini, nanti pagi sampai lah pas waktunya. Oke, kita lanjut. Berdoa banget, harap banget ini jangan hujan lagi, supaya ini sarung tangan, celana sama jaket angin-angin dan kering. Sekarang jam 1, harapan saya sih jam 5 udah masuk Cirebon. Kita jam 6 udah di Brebes, bisa cari sarapan. Yuk, lanjut. Oke teman-teman, menjelang jam 2, ini sekitar setengah 2 udah masuk Cikampek teman-teman. Akhirnya sampai Cikampek juga, dan sampai di sini cuaca masih bersahabat ya. Tidak ada tanda-tanda bakal hujan lagi, dan pemudik motornya makin ramai ya teman-teman. Kenapa? Karena pada akhirnya di Cikampek ini kita akan ketemu dengan batch teman-teman yang berangkat dari area Kerawang, Cikarang, dan sekitarnya. Dan kebanyakan kalau berangkat jam segini, kalau dilihat tadi yang seperti saya bilang, platnya itu kebanyakan plat tengahan. Mayoritas yang paling banyak saya temui adalah plat G. Ya, di sisi kanan kita ini adalah Simpang Jomin, teman-teman. Pada zaman dulu, sebelum tol Cipali jadi, Simpang Jomin adalah titik neraka. Kenapa? Karena kalau mudik, itu penumpukan kendaraan banget. Yang mau mengarah ke Jawa Tengah harus melewati simpang ini. So, pasti jadinya macetnya sangat panjang. Tapi semua cerita itu sekarang tinggal kenangan, karena semenjak ada Cipali, lalu lintas daerah Jomin menjadi jauh lebih lancar. Teman-teman, saya senang banget di mudik kali ini. Walaupun badan ini capek banget karena kurang dari 5 hari lalu saya tuh baru pulang dari Pulau Timur, NTT. Dan karena ada libur 1 hari, ya udah daripada saya bengong, saya putuskan untuk motoran. Sebenarnya saya belum pernah motoran malam ya, beneran pure malam dari Jakarta. Dulu 2014 memang pernah mudik naik motor dari Jogja ke Bandung, tapi nggak bisa dibilang mudik-mudik banget ya. Karena waktu itu H-5 Lebaran, dan lawan arah. Biasanya orang mudik itu barat ke timur, ini malah saya timur ke barat. Jadi macetnya itu nggak terlalu gimana lah gitu ya. Dan pada zaman itu saya masih belum ada niatan, bukan ada niatan adalah belum ada kepikiran bakal mendokumentasikan perjalanan. Nggak ada GoPro gitu ya. Nah jadi baru kali inilah saya benar-benar enjoy touring karena ada dokumentasinya. Semenjak ada tol Cipali, jalur Pantura itu seperti jalur mati suri, teman-teman. Karena nggak banyak lagi mobil dan truk, bus-bus ya yang lewatin sini, paling hanya truk-truk besar. Tapi musim mudik membuat Pantura tuh seperti bangkit dari kubur, berdenyut lagi. Nah, di jalanan yang kita lalui ini di ruas antara Ciasem sampai Pamanukan, biasanya gelap banget. Dan di kirinya ini biasa warung-warung ramah. Tetapi karena musim mudik berubah menjadi banyak tempat warung istirahat, teman-teman. Jadi kalau memang musim mudik ini nggak usah khawatir di jalanan malam karena banyak tempat istirahat. Dan ya teman-teman, Pantura yang kita lewatin ini singkatan dari Pantai Utara. Nah banyak dari kita dulu waktu pas sekolah kan diajarin ya bahwa pada zaman Belanda Gubernur Herman Willem Daendels tuh membangun jalan raya pos yang kita kenal juga sebagai Pantura. Yes, betul. Tapi ruas Pantura yang kita lewatin di sini, ini bukan bagian dari Pantura The Groot Postweg. Karena The Groot Postweg alias jalan raya pos itu dibangunnya melewati puncak Bandung, lalu ketemu lagi di Cirebon, teman-teman. So, Pantura Jabar ini dibangun memang sebagai apa ya, untuk memudahkan perjalanan. Karena kalau misalkan dari Jakarta sampai ke Cirebon lewat Bandung dulu itu kelamaan teman-teman ya. Tapi ketika dibangun ada jalur lewat utara yang lebih landai, sehingga perjalanan Jakarta Cirebon pun menjadi jauh lebih cepat. Dan pemandangannya memang datar ya kalau kita siang-siang lewat sini, karena memang tidak ada gunung-gunung. Di sini hanya dataran rendah, di mana di pesisir kiri kita, di sisi utara tepatnya, adalah Laut Jawa.
lagi teman-teman. Ini udah berhenti ketiga. Harapannya ini udah berhenti terakhir ya. Dan sarung tangannya basah. Semoga kering sarung tangannya. Ya, banyak berhenti karena tadi agak enak teman-teman. Jadi saya isi obat mah dulu. Terus dingin juga. Jadi pakai jaket tambahan, produk baju double. Dan oke, sekarang saatnya lanjut berangkat. Kalau nggak ada arah melintang, baru mau berhenti lagi nanti di Brebes. Teman-teman, suara audio GoPro jadi kurang enak karena habis kena hujan. Kelemahan GoPro ini kalau misalkan udah kena air, suaranya jadi kayak bindeng gitu, kayak orang habis lagi kena pilek gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau memang suaranya harus banyak di VO. Ya kalau di Pantura antara Cikampek sampai Cirebon nemu jalan layang, artinya kita udah masuk daerah Pamanukan Kabupaten Subang, teman-teman. Ini hampir setengah jalan lah ya hitungannya ya. Dari Jakarta sampai ke Pamanukan ini sekitar 120-an kilo, teman-teman. Enggak, saya salah. Lebih harusnya, cuma ini nggak kebaca di speedometer. Ya, agak aneh nih GoPro. Ini udah 2 kali teman-teman. Tiba-tiba dia ngehangnya itu nggak mau mati sama sekali dan nggak bisa disentuh, nggak bisa diproses apapun. Jadi harus cabut baterai. So saya berhenti lagi pom bensin. Semoga ini error terakhir ya, jangan error lagi. Ada kemacetan, tapi nggak tahu macet apa teman-teman. Apa ya? Nah ini rupanya penyebab kemacetan, jalanan jadi cuma satu jalur gara-gara banyak orang penyapu koin nih teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan musiman, gak cuma lebaran doang. Hari biasa juga ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak di musim mudik kayak gini. Nah, saya pribadi tuh nggak ngasih gara-gara susah teman-teman, motornya kopling ya. Kalau ngelepas tangan kiri berarti kopling, repot lah. Terus juga Warga turun gunung. karena pakai sarung tangan agak repot jadinya. Startnya dari jembatan Sukra ini, tapi ini udah sampai dari depan. Nah, ada receh. Nah, Ya, lepas jembatannya kita udah masuk Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Sukra, teman-teman. Dari Indramayu ini masih ada jarak sekitar berapa puluh kilo ya, atau biasa 2 jam lah bisa sampai Cirebon. Cuma di sini saya udah ngantuk banget, teman-teman ya, karena nggak ada istirahat nih. Dari kemarinnya itu kerja, terus siangnya kerja, paginya kerja, malamnya juga kerja, kagak ada waktu buat tidur, langsung nekat berangkat mudik. Jadi ini sambil berusaha menahan kantuk, tapi pada akhirnya saya tumbang nyari tempat istirahat di pinggir jalan.
Kalau teman-teman ngantuk, pengen istirahat ya, sepanjang musim mudik ini di kiri jalan itu banyak banget rumah-rumah warga yang disulap jadi tempat istirahat. Ini saya sambil jalan agak pelan sambil mencari-cari nih tempat mana yang sekiranya paling oke buat saya ngerebahin badan bentar. Jaket juga udah kering sih jadi nggak terlalu anyep. Nah ini udah pengen merem aja dulu lah sejam supaya badan nggak kelayang. Banyak banget yang lagi teman-teman jam 5.21 nggak bisa nggak apa Deket Brebes mah. iya. Ya teman-teman hampir 2 jam saya berhenti tadi jam 3 ya di warung si bapak ini. Tempatnya enak, dikasih tikar, ada bantal juga. Bayarnya berapa? Bayar seikhlasnya teman-teman ya. Saya kasih 20.000 ke si bapak Saatnya lanjut. dan sekarang saatnya lanjut lagi. Teman-teman kehadiran rumah warga yang disulap di penginapan sederhana kayak gini tuh nolong banget ya buat yang ngantukan kayak saya gini. Karena kalau nggak ditidurin berbahaya tentunya ya. Udah bangun tidur walaupun masih lemas tapi agak mendingan dan langit pun mulai terang teman-teman. Ini udah sekitar jam 5.20 ya. Ini kita memasuki area Arjawinangun Jatibarang teman-teman. Masih padat. Jadi sepanjang perjalanan malam ini di Pantura nggak kayak biasanya Pantura yang biasanya sepi. Ini rame terus. Jadi motor-motor itu seolah konvoy teman-teman. Nggak ada berhentinya, nggak ada stop-stopnya. Ya jam 6 akhirnya kita sampai di Kabupaten Cirebon, masuk daerah Arjawinangun, teman-teman. Nah, seperti tampak di video ini, jalanannya rame, nggak pernah berhenti dari motor-motor. Nah, sebelum lanjut nanti ke Sidoarjo, saya mau berhenti lagi teman-teman di Cirebon Kota untuk cari sarapan. Karena posisinya, karena saya ada sakit mah, jadi kalau telat makan bisa bahaya ya teman-teman. Dan memang perjalanan touring malam ini meskipun nyaman karena nggak panas, tapi kemarin agak zonk gara-gara dikasih hujan teman-teman ya. Benefit dari touring malam itu tadi nggak panas dan juga jalanan relatif lebih lancar teman-teman. Tapi memang risiko dari touring malam adalah kelelahan. Kenapa? Karena irama sirkadian tubuh kita itu terbiasanya adalah terang beraktivitas, gelap kita istirahat. Tapi ketika di masa gelap kita dipaksa untuk beraktivitas, besar kemungkinan rasa lelahnya jadi double-double teman-teman. Ya, sampai juga di Palimanan. Nah, biasanya buat teman-teman ini suka banyak yang tanya ya kalau saya upload video touring. Bang, di Cirebon banyak polisi nggak? Gitu ya. Nah, musim mudik ini ya banyak polisi tentunya ya, tapi bukan penilangan gimana-gimana. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi teman-teman, yang namanya perjalanan jarak jauh itu harus siap segalanya. Siap surat-surat, siap kondisi, dan taatin lalu lintas. Jadi jangan ngelanggar ya. Toh kita tuh harus taat bukan cuma karena nggak ada polisi ya, tapi memang taat tuh harus jadi pilihan kita karena namanya di jalan raya keselamatan tuh harus selalu nomor satu. Kalau kita nggak taat, kita nggak patuh ya, itu bakal mencelakai diri kita sendiri dan juga orang lain. Masuk kota Cirebon saya nggak lewatin jalur yang kota teman-teman, tapi kita lewatin jalan bypass, jadi nggak lewat jalan Tuparev ya teman-teman ya. Bypass ini menurut saya relatif lebih cepat karena nanti keluar-keluar langsung di dekat Pantai Cangkol.
bablas ke Brebes. Cuma nggak enaknya di jalan bypass ini adalah nanti banyak lampu merah yang durasi tunggunya lumayan lama. Kalau siang bolong udah panas banget deh. Tapi kalau masih pagi gini masih enak. Teman-teman, dari sekian banyak trip yang pernah saya lakukan, ini yang paling banyak berhenti karena badan kayaknya udah emang nggak kuat buat diajak trip malam kalau tanpa persiapan yang benar-benar matang ya. Nggak ada istirahat dulu sih, pulang kerja langsung berangkat. Oke, ini saya isi full bensin Shell karena dari Jakarta pun saya isinya udah Shell. So ini di daerah Kesambi Cirebon. Jam berapakah sekarang? 7.29, setengah 8. Sudah 256 kilo. Dari sini kita akan ke Brebes teman-teman, tapi belum nyampe kota Brebesnya ya. Jadi sampai daerah Tanjung, nanti kita akan belok kanan menuju Malahayu, Salem, dan keluar-keluar akan di daerah Majenang, Jawa Tengah ya, Cilacap. Ini adalah kali pertama saya ke Sidareja lewat Pantura. Karena biasanya kalau ke Sidareja saya selalu lewat jalur selatan dari arah Bandung. Tapi nggak mungkin deh kalau di trip kali ini saya lewat Bandung dulu, karena Jakarta Bandung sendiri udah 6 jaman ya. Ditambah nanti Bandung Sidareja ya 5-6 jam, tapi daerah Nagrek itu macet banget kalau lagi musim mudik ini. So saya coba jalan baru deh lewat daerah utara. Nah kalau lewat Pantura udah cukup familiar juga. Nah ini kita belok kiri teman-teman. Terus Harjamukti. Ya dari kemarin masih ramai pemotor. Nah teman-teman, berhenti lagi nih. Aduh gila, berhenti terus. Kenapa berhenti? Karena ngantuk terus. Tadi udah dicoba nyanyi, udah coba gerakin kaki, kepala, tetap ngantuk. Mau nggak mau harus berhenti. Meskipun berhentinya banyak, tapi ya nggak apa-apa, karena tujuan dari perjalanan bukan cuma ngejar cepatnya, tapi ngejar selamatnya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari sini kita nggak akan masuk Brebes kota. Ini saya lagi cari mana nih pertigaan Tanjung ya. Dari situ saya akan belok kanan dan terus ke selatan sampai nanti keluar-keluar di Majenang. Perjalanan kita di Cirebon dan Jawa Barat pun selesai karena kita masuk Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Kita memasuki Desa Tanjung ya, meninggalkan Losari di Cirebon. Tandanya adalah di jembatan ini, teman-teman. Tadi ada patung macan ya, bye-bye. Itu artinya bye-bye Jawa Barat. Oke, welcome to Jawa Tengah di daerah Brebes yang ngapak-ngapak nih, teman-teman. Gak jauh dari perbatasan tadi, pokoknya sebelum Pejagan kita belok kanan ke selatan menuju arah Salem atau Malahayu ya teman-teman. Nah ini jalanannya kayak gini, cor melalui jalanan desa yang tadinya datar, kita mulai menemui bukit-bukit dan gunung-gunung sehingga jalannya mulai berkelok-kelok. Nah sampai di titik ini masih menyenangkan karena tidak curam teman-teman ya, dan juga sinyal masih ada, jadi saya nggak terlalu takut lah kalau kenapa-napa. Dan supaya aman, saya pasang GPS nih di depan. Nah teman-teman, kalau lewatin jalanan kayak gini malah jadi nggak ngantuk. Nah tadi lewatin Pantura yang lurus doang ngantuk karena panas juga. Oh di sini udaranya sejuk, enak. Wah asli teman-teman, ini bagus banget pemandangannya. Bukit-bukitnya ganteng banget. Nanti cari spot bagus buat berhenti foto.
mantap gunung-gunungnya. Nanti kalau ada view lebih bagus berarti lagi. Wah, nggak nyesel lewat sini. Desa Bandung Sari. Anak-anak lagi pada main di sini. Tuh lihat. Kalau teman-teman lewatin jalur ini menyenangkan di awal, makanya tadi saya bilang wah nggak nyesel lewat jalur ini. Tapi nanti selepas Bandung Sari, nah di situ saya akan berubah pikiran teman-teman, karena kita akan melewati bukit-bukit ini ya. Kita akan tembus ini bukit sampai ketemu di Majenang, dan jalanannya nanti akan sangat ekstrim. Ekstrim banget sih menurut saya untuk kategori jalan aspal ya. That's why nggak banyak pemudik dari arah utara yang mau ke selatan lewat sini. Kebanyakan orang-orang yang mau ke Cilacap Barat Daya itu kalau nggak lewat Nagrek, ya mereka muter lewat Songgom Bumi Ayu, nggak lewat sini. Kenapa? Nanti kita lihat jalanannya kayak mana. Di sini hawa-hawa ekstrim udah mulai kecium nih, karena ini jalannya udah longsor ya. Dan kita lihat jalan aspal semakin mendekati bukit, bentar lagi kita akan menemui titik pendakian. Nah, tanjakan barusan tuh sebagai pembuka, buset dalam hati saya kan tinggi amat ya. Tapi oke lah, masih banyak warga ya, maka jalannya pun saya lanjutin dan inilah penampakannya jalan menembelah puncak Gunung Liyo. Seperti ini teman-teman. Saya nggak akan banyak rekam di sini karena rekamannya akan saya buatkan video terpisah khusus episode tanjakan Gunung Liyo. Teman-teman, ini jalurnya ekstrim banget. Oh. Ya, thank you. Ya, dengan tanjakan se-ekstrim ini, makanya nggak banyak orang yang mau lewat sini, teman-teman. Karena rawan. Di bawah pun tadi ada pelang, tulisannya jika hujan tidak disarankan melewati jalur ini. Dan jalur ini hanya dikhususkan untuk kendaraan kecil ya, teman-teman ya. Dan oke, ini cukup membuat saya yakin bahwa nanti pulang saya nggak mau lewat sini lagi, teman-teman. Kenapa ya? Karena kayak gini, kebayang kalau ini lewatinnya jalur ini udah sore, jelang malam atau pas lagi hujan.
bakalan serem banget. Ayo. Turunannya. Ya, akhirnya sampai juga. Ini belum masuk Majenang, teman-teman ya. Tapi ini udah turun. Kita udah ngelewatin bukit-bukit yang tadi, yang jalanannya serem. Udah ketemu pedesaan lagi. Cuplikan panjang dari video tadi bakal saya keep untuk bikin episode sendiri. Nanti teman-teman jangan lupa nonton ya. Oke, ini kota kecamatan Salem. Wow, bagus banget. Kita ambil kanan, Majenang Cilacap. Ya, teman-teman, dari Salem masih sekitar 1-2 jam lagi sih untuk sampai ke Sidareja. Jalurnya menyenangkan sebenarnya teman-teman ya karena pemandangannya indah. Tapi balik lagi karena cukup ekstrim sehingga tidak banyak orang yang memilih jalur ini teman-teman. Dan kayaknya ini juga kan baru pertama kali saya ngelewatin ini ya. Kayaknya juga memang jalur ini bukan jalur yang banyak dikenal orang gitu ya. Ini hati-hati pokoknya kalau teman-teman nanti next time mau ke arah Cilacap Barat dan belum menguasai Medan terus pakai GPS dan si GPS ngarahinnya ke sini gitu ya. Pokoknya hati-hati gitu. Kalau saya pribadi kenapa saya lewat sini bukan karena korban GPS tapi karena memang saya pengen lewatin Salem. Pengen tahu seperti apa jalur Salem ini. Tapi karena waktunya mepet, nggak mungkin kalau saya lagi weekday jalan-jalan karena tentunya saya orang kerja gitu ya. Kebetulan lebaran, kebetulan juga pasti ramai jalanannya, so saya berani buat lewatin jalur ini. Setelah ngantuk-ngantukan dan juga deg-degan ngelewatin jalanan tadi yang ekstrim, nah sampailah kita juga di Majenang Kota, teman-teman. Seharusnya saya tuh kayaknya enaknya lewat Cukang Leles ya. Cuma ini saya malah ngikutin GPS, malah jadinya belok kiri lewatin Karangpucung. Lumayan jauh. Kondisi ini lapar dan ngantuk juga, teman-teman. Nanti saya mau berhenti dulu. Memang sih dari jauh udah dekat sih dari sini, tapi karena kalau kondisinya ngantuk ini better berhenti dulu deh supaya nggak kenapa-napa. Ya, Majenang sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap, perbatasan dengan Jawa Barat, teman-teman. Sungguh senang akhirnya bisa balik ke jalur selatan, ya, dari utara ke selatan, dari Pantura ke Pansela. Cuma memang tadi ya jalannya ekstrim gitu. Oke, di sini suasana arus mudik ramai, tetapi tidak sepadat di Pantura, teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang yang mudik lewat sini adalah mereka yang dari arah Bandung mungkin ya, populasi tidak sebanyak teman-teman yang dari Jakarta.
Dari jalan utama tadi, jalan nasional, saya belok jalan provinsi menuju Karangpucung, teman-teman ya. Dari Karangpucung sampai ke Sidareja itu jaraknya sekitar 17 kilo. Dan jalanannya pun enak ya, udah mulus begini dan lebar, teman-teman. Kalau teman-teman naik bis, itu rutenya dari arah Jakarta ataupun dari Bandung. Kalau ke Sidareja tentunya lewat Karangpucung, karena kondisi jalan yang lebih baik daripada lewat Cukang Leles. Senang banget teman-teman karena akhirnya mau bisa nyampe juga. Kondisi badan udah ngantuk banget. Ini pengen banget saya tuh menyentuh air kamar mandi supaya bisa mandi dan merontokkan segala keringat dan daki gara-gara motoran lebih dari 12 jam. Ya teman-teman, jam setengah satu akhirnya sampai juga di Sidareja. Jalanannya panjang, melelahkan dan bikin ngantuk. Jam 1 siang, sehingga perjalanan ini start jam 10 itu hampir 16 jam teman-teman dari Kalideres. Capek? Wah, capek banget ya. Tapi memang ini nikmatnya dari perjalanan, apalagi pas nuansa mudik. Nah, saya di Sidareja ini cuma 2 hari semalam, karena besoknya saya udah langsung balik lagi ke Jakarta. Kenapa? Karena kantor saya Seninnya udah masuk teman-teman. Dan saya sendiri nggak pengen melewatkan lebih lama di jalan, karena nanti takutnya satu kena macet, dan yang kedua kalau ada apa-apa saya repot. Dan yang ketiga, saya lebih suka melewatkan waktu 1 malam di Jakarta sebelum kerja itu untuk istirahat. Jadi minggu malamnya saya asumsikan sorenya udah nyampe Jakarta sehingga saya bisa tidur dulu supaya Senin pagi kerjanya bisa lebih semangat dan enjoy. Oke teman-teman, itu perjalanannya dari Jakarta sampai ke Sidareja. Semoga ini bisa menolong buat teman-teman yang nanti one day bakal mudik naik motor dari Jakarta ke daerah Cilacap. Thank you dan sehat-sehat selalu.